Ini kita mau ke hutan atau ke pantai nih. Halo, selamat pagi. Hari ini meneruskan perjalanan ke Pantai Wohudu. Tapi kok namanya Wohudu ya? Setahu namanya tuh Pantai Wohkudu. Perjalanan 23 menit, 8 kilo. Nanti kira-kira sampai sana jam 10. Ini napasnya ngos-ngosan gara-gara muter motor berat. Parkirannya tuh sempit. Oke, kita mulai perjalanannya. Kayaknya udah mulai rame. Kemarin aku datang di penginapannya itu sepi. Kayaknya udah rame. Pantai Wohudu itu katanya menurut review itu kayak private beach itu. Jadi karena saking sepinya ya. Terus dari tempat parkir itu masih jalan kaki sekitar 10 menit kalau nggak salah, menurut review ya. Nanti kita buktikan. Dari teras kaca menuju ke pantainya itu medannya naik turun juga. Kayak kemarin waktu pas berangkat ke sini, jalannya sama, cuma nanti bedanya itu nanti dia kalau mau arah ke Jogja itu nanti lurus, kita ambil kiri kayaknya. Sebenarnya pantai di sini tuh teduh loh, di jalan juga tidak begitu panas karena banyak, mungkin karena habis musim hujan ya, jadi banyak pohon-pohon tuh masih banyak daunnya itu. Ya, sebetulnya motoran tuh paling enak tuh menikmati jalan gini loh, nyalip-nyalip. Nih ketemu tanjakan gini tuh enak. Apalagi kalau di jalan tuh ketemu orang yang satu frekuensi tuh biasanya. Dia juga touring, solo touring juga gitu kan. Wah, itu menyenangkan. Bisa berbagi pengalaman, bisa ngobrol banyak. Ya namanya frekuensi ya kan, pasti kan kalau ngomong apapun pasti nyambung. Aku tuh biasanya kalau touring itu seneng sendiri ya, ini karena hari libur kan ya, anak-anak ikut, jadi anak-anak sama ibunya itu naik roda 4 ya, jadi harus kalau cari penginapan ya harus proper lah yang ya, anak-anak biar nyaman terus sebelumnya. Tapi kalau sendiri itu enak kalau cari tempat ya seadanya. Kadang-kadang kalau di jalan itu udah kemalaman, cari tempat yang aman ya tidur di warung gitu kan, kadang-kadang gitu. Kan ada juga tuh kalau daerah-daerah kalau kita jalan ke Jawa Timur itu banyak warung-warung yang buka 24 jam. Jadi kadang kita numpang tidur, atau kalau nemu pom bensin ya kadang di pom bensin, karena kadang-kadang di pom bensin itu lebih safety ya. Atau kalau ketemu camping ground ya naikin tenda dan tidur. Karena kalau udah capek itu mau tidur di tempat apapun tuh ya tidur, udah nggak mikir apa-apa, mau motornya gimana, mau sudah nggak ngepikir ya kalau udah gitu tuh. Jadi kadang kalau aku tuh pengen naik motor tuh ya gitu, kalau mau ngajak anak-anak tuh ya harus istriku yang biasanya naik mobil, kalau enggak ya cari driver.
pakai driver. Mereka naik mobil, akunya naik motor. Terus kadang aku bablas mana gitu loh, jadi mereka pulang aku terus aja ngelanjutin motorannya. Kadang-kadang seperti itu. Ini tuh sebetulnya sambil nyoba kamera. Aku baru beli apa namanya DJI Action Cam itu yang 4. Biasanya aku kalau ngevlog tuh cuma pakai HP. Terus HP-nya lama-lama itu kayak apa ya, rusak itu loh. Kameranya tuh kayak bergetar itu. Lama-lama kayak gitu, malah rugi HP sekarang. Ya, kayaknya udah rame deh. Kemarin tuh waktu datang itu masih sepi, bahkan di penginapan tuh cuma ada 1 orang, ya cuma aku sendiri sama keluarga aku itu. Tapi sekarang rame, mungkin karena libur panjang juga kali ya. Dan miss-nya itu apa, bagusnya itu karena sepi itu loh, pantainya itu yang aku nginep itu memang bener-bener sepi. Jadi ya menyenangkan, karena ya namanya kan seneng solo touring kan. Kalau seneng solo touring itu memang yang dicari itu kan sendirinya itu loh. Ya bukannya egois ya, cuma ya enggak tiap hari juga kan. Kalau cuma apa ya libur panjang kayak gini baru bisa keluar. Kalau enggak ya tetap kayak manusia normal, kerja lah apalah. Dulu ya aku pernah tinggal di sini waktu pas KKN zaman kuliah dulu tahun 2006 ya, pas gempa itu 2 bulan aku di sini. Dulu belum seramai ini, jalan itu masih semen. Pantai Wohkudu atau Pantai Wohkudu itu memang jalannya kecil, tapi mobil masuk ini. Taunya dari mana mobil masuk ya, kelihatan dari ukuran jalan. Terus yang kedua tuh ada orang sini yang punya mobil, jadinya memang bisa masuk mobil. Ini ada makam keramat ya, namanya siapa ya tahu. Masih banyak orang Hindu juga. Kalau di sini ada vihara, terus memang Bhinneka Tunggal Ika benar sini tuh. Itu mas. Pantai itu saya tebing betul mbak. Oh okay. Ke Wohkudu. Oh gitu. Ah, tenun mbak. Kata bapaknya tinggal lurus saja. Nah ini loh adem loh, nggak panas. Mungkin dulu waktu aku di sini itu pantai ini belum ada, ini baru ini. Ini jalan baru. Karena di kiri kanan tuh nggak ada rumah penduduk sama sekali. Asli teman-teman, ini aku nggak nyangka loh, jalannya itu nggak panas. Aspal loh ini, mulus. Ini mobil masuk nih, tapi kalau kayak I Love terus Hiace itu mungkin kesulitannya tuh kalau ketemuan sama apa namanya, ketemuan sama mobil lain. Benar-benar sepi teman-teman.
Wah ini, wah ini nekat. Nah ini masalahnya kalau ketemu kayak gini agak susah. Ini ternyata kalau naik itu ada campingan, tempat camping itu. Ini ini indah banget asli. Ada camping groundnya. Oh. Indah sekali teman-teman, luar biasa. Mari kita lanjutkan ke pantainya. Oh. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Semoga kalian ikut menikmati di videonya ya. Keren sekali, keren. Ini luar biasa Tuhan. Oh, asli keren sekali. Oh. Kita di parkiran ya Pak. Ini wajar sih kalau jadi private beach. Iya. Karena memang Dia sepi ya. karena sepi dan jalannya tuh susah. Kan harus naik turun loh. Makanya orang pada males kesini. Mm-mm. Makanya dia jarang kalau nggak kayak pantai area yang mana tuh yang rame di daerah mau ke Kulon Progo ya. Kulon Progo. Sana kan pantainya langsung nyampe pantai aja. Ya kalau ini harus perjuangan benernya. Bantul, daerah Bantul, pantainya di situ. Tapi bagus ini. Pelan-pelan. Ini kita mau ke hutan atau ke pantai nih? Anakku sampai ini bawaan bapaknya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai pantai.